gulita, ku berjalan meraba-raba, tiada tongkat yang ku pegang, ku berjalanlah dalam bimbang. Sungguh nyaman berjalan sertanya, tak usah takut akan bahaya. Terang benderang sinar pelitanya, langkahku kini jadi aman. Tangan Tuhan dibukakannya, tongkatnya diulurkan segera, pelitanya pun bersinar terang, hingga ku jalan dengan tenang. Sungguh nyaman berjalan sertanya, tak usah takut akan bahaya. Terang benderang sinar pelitanya, langkahku kini jadi aman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku anggota KPW yang saya kasih, Shalom. Pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 23, dan judul renungan firman Tuhan pada saat ini ialah Kristus Yesus Kepala Jemaat. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Efesus pasal 1 22 sampai dengan 23. Demikianlah firman Tuhan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semuanya dan segala sesuatu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin Engkau memimpin semua anak-anak-Mu, seluruh anggota KPW. Pada saat ini kami belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami sehingga kami boleh mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekarang hamba-Mu berada di depan Gereja Baptis Indonesia Setiap Bakti Cabang Dander. Kami serahkan gereja ini sepenuhnya dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan sendiri akan menambah-nambah jumlah bilang orang percaya, dan bila setiap orang yang datang beribadah dan seru kepada Tuhan, mereka bersatu hati untuk bersama-sama sujud menyembah dan melayani Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, biarlah setiap anggota KPW bersama-sama dengan hamba-Mu belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau adalah Kepala Agung Gereja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita semua orang percaya supaya mempunyai pemahaman yang benar tentang keberadaan Kristus di dalam gerejanya, sehingga setiap orang percaya mampu dan selalu dapat menempatkan diri pada posisi yang tepat dalam kehidupan bergereja. Demikian juga supaya setiap pengurus gereja, orang-orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi pengurus gereja, atau mereka yang menjadi bagian dalam kepengurusan gereja, mereka mengetahui hubungannya dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang menjadi pengurus gereja, mereka dapat memposisikan, menempatkan diri, dan melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Nah, inilah hal yang sungguh-sungguh indah yang harus kita ketahui bersama-sama, sehingga gereja Tuhan di tempat di mana kita berada selalu mendatangkan dan menjadi berkat bagi semuanya. Ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari pada kesempatan yang indah ini.
berkenaan dengan hubungan kita jemaat gereja dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama harus kita ketahui bersama adalah segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Ini artinya apa? Segala sesuatu telah di bawah kuasa, kewenangan, kedaulatan Yesus Kristus Tuhan. Segala sesuatu telah berada di bawah kuasa, kewenangan, dan kedaulatan Kristus Yesus Tuhan. Segala sesuatu adalah milik Yesus Kristus, karena semuanya telah diserahkan di bawah kaki Kristus, di bawah kuasa Kristus, di bawah pengelolaan Kristus, di bawah kedaulatan Yesus Kristus. Nah, ini memberi penghiburan dan keteguhan kepada kita semuanya. Setiap orang yang bergantung kepada Yesus Kristus Tuhan tidak akan khawatir lagi tentang atau hal-hal yang mungkin seringkali menjadi pemikiran kita dan kita merasa itu adalah kebutuhan kita. Mengapa demikian? Sebab orang yang ada di dalam Kristus, ia berada di bawah kewenangan dan kedaulatan Kristus Yesus yang berkuasa atas segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu, yang mempunyai kedaulatan atas segala sesuatu. Oleh karena itu, barang siapa yang ada di dalam Kristus, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang ada di dalam Kristus tidak lagi boleh hidup di dalam kekhawatiran tentang suatu hal. Karena segala sesuatu yang kita butuhkan, kita perlukan dalam hidup ini ada di dalam kewenangan Kristus. Oleh karena itu, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia akan selalu memperoleh jaminan untuk segala sesuatu yang diperlukan dalam hidupnya. Oleh karena itu, jangan pernah hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran. Sebab segala sesuatu ada di dalam Kristus dan menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau segala sesuatu berada di bawah kuasa dan kendali Yesus Kristus, maka sesungguhnya dan semestinya tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan, haleluya. Oleh karena itu, hendaklah engkau tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau seandainya ada seseorang dengan alasan karena sesuatu hal kemudian meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, berarti orang tersebut sesungguhnya tidak memahami bahwa segala sesuatu telah diserahkan dan menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Kita mengerti oleh karena firman Tuhan sudah memberitahukan, maka kita bergembira, kita sukacita, kita tenang, kita tentram, oleh karena kita ada di dalam Kristus yang punya kedaulatan mutlak atas segala sesuatu. Kemudian bagian yang kedua yang dapat kita belajar dari firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini adalah Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala segala yang ada. Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala segala yang ada. Sering kita menyebut dan menyatakan bahwa Kristus adalah kepala agung gereja. Diberikan kepada gerejanya, diberikan kepada jemaatnya sebagai kepala segala yang ada. Ini artinya semua sudut dan sendi kehidupan gereja, semua berada di bawah kewenangan, kuasa, dan kedaulatan Kristus. Oleh karena itu, setiap sendi dan komponen gereja harus memahami akan hal ini, supaya tidak ada seorang pun yang merasa bahwa dirinya paling berkuasa, paling hebat, paling luar biasa, paling jaya, paling kompeten, paling mampu, dan paling dapat. Tidak demikian. Sebab sehebat apapun seseorang dan sekuasa apapun seseorang menduduki suatu posisi dan kedudukan di dalam suatu institusi, lembaga, atau pemerintahan, ia tidak pernah diizinkan untuk mereposisi posisi Kristus dalam kehidupan gereja. Kristus telah diserahkan kepada gereja sebagai kepala segala yang ada. Itu sebabnya semua anggota gereja, semua orang percaya yang bergabung di dalam gerejanya, tanpa kecuali yang tua maupun muda, perempuan maupun laki-laki, yang berpangkat tinggi maupun rendah, semuanya berada di bawah kewenangan, kedaulatan, dan kekuasaan Kristus. Jangan sampai ada seseorang pun yang mereposisi posisi Kristus dalam kehidupan gereja karena merasa ada, karena merasa berada, karena merasa kaya, karena merasa mampu. Seseorang atau orang-orang yang merasa kaya dan mampu, atau yang dianggap sebagai orang yang selama ini menduiti gereja, atau orang yang menjadi sumber keuangan gereja, kalaupun ia pergi dan meninggalkan gereja, gereja tidak akan pernah mati. Sebab gereja didirikan oleh Yesus Kristus, gereja adalah milik Yesus Kristus, di bawah naungan dan kuasanya dia yang akan memelihara.
Dia yang akan memenuhi dan mencukupi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan gerejanya. Jadi tidak ada suatu apapun alasan bagi seseorang untuk merasa diri dapat dan mampu menghidupi gereja. Sebab gereja adalah milik Yesus Kristus. Semua yang ada, segala yang ada di dalam gereja adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, apapun posisi dan kedudukan di dalam gereja, tidak boleh seorang pun di antara kita yang memonopoli atau mempreposisi Kristus di dalam kehidupan gereja. Kita semua harus tunduk takluk kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang ketiga, di sini dikatakan bahwa jemaat Allah adalah tubuh Kristus. Ini artinya apa? Semua bagian, komponen, dan unsur-unsur gereja dan semua anggota gereja harus tunduk takluk kepada Yesus Kristus. Karena gereja adalah tubuhnya. Semua mengikuti instruksi dari kepala. Dan kepala gereja adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku, orang-orang percaya dalam kehidupan gereja harus tunduk takluk mengikuti keseluruhan kehendak dan kemauan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan bertindak sendiri, semaunya sendiri, mau mengakal-akali gereja. Enggak. Gereja tidak akan pernah mati sekalipun orang-orang yang merasa berpotensi dan berkualitas meninggalkan gereja. Karena gereja milik Tuhan Yesus Kristus dan hukumnya wajib. Tidak boleh tidak, dan ini mutlak. Setiap anggota gereja, setiap orang percaya harus tunduk takluk kepada dan mengikuti keinginan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah kepala agung gereja. Jadi ada 3 hal penting yang sekarang kita ketahui. Bahwa Kristus memiliki dan berkuasa atas segala sesuatu. Kalau tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Dan kalau kita membutuhkan sesuatu atau segala sesuatu, ingat, segala sesuatu ada di tangan Kristus. Karena itu barang siapa ada di dalam Kristus, dia tidak perlu khawatir tentang sesuatu hal. Yang kedua, Kristus diserahkan kepada jemaat sebagai kepala. Oleh karena itu semua tunduk kepada Kristus. Kemudian yang ketiga, setiap anggota gereja menyadari bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Seluruh ornamen, unsur, dan komponen gereja harus tunduk takluk kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku harus tunduk takluk mengikuti perintah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur hanya bagimu ya Yesus Kristus. Pada hari ini kami menyerahkan seluruh anggota gereja ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap orang percaya, supaya mereka menyadari semuanya bahwa hidup mereka sepenuhnya harus tunduk takluk dan mengikuti seluruh perintah Tuhan. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan adalah kepala agung gereja yang memiliki atas segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Biarlah setiap orang yang saat ini mendengarkan firman-Mu, mereka diberkati, mereka menjadi tahu, dan mereka kemudian tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran sepanjang umur hidupnya, melainkan mereka akan selalu bersuka cita dan bersyukur di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Dulu hidupku gelap gulita, ku berjalan meraba-raba, tiada tongkat yang ku pegang, ku berjalanlah dalam bimbang. Sungguh nyaman berjalan sertanya, tak usah takut akan